Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Sarman dengan NIM 210300082. Di sini saya akan mempresentasikan proyek individu saya mata kuliah Kapita Selekta Matematika Terapan yang berjudul Pemodelan Matematika Terhadap Kecanduan Merokok bagi Mahasiswa Daerah Istimewa Yogyakarta. Yang akan dibahas yaitu bab 1 pendahuluan, bab 2 kajian teori, bab 3 metode penelitian, bab 4 hasil dan pembahasan, bab 5 penutupan. Yang pertama, pendahuluan. Latar belakang. Merokok merupakan kegiatan yang berbahaya bagi kesehatan tubuh. Menurut WHO, rokok merupakan zat adiktif yang memiliki kandungan kurang lebih 4.000 elemen. Di antaranya di dalamnya berbahaya bagi kesehatan tubuh. Kebiasaan merokok berhubungan dengan sedikitnya 25 jenis penyakit pada organ tubuh. Selain pada orang yang merokok atau perokok aktif, penyakit tersebut juga berdampak kepada yang tidak merokok atau perokok pasif. Hal ini disebabkan karena secara tidak langsung mereka juga menghirup asap rokok. Bahkan untuk perokok pasif pada anak-anak, asap rokok juga yang dihirup juga dapat merusak kesehatan tubuh mereka. Menurut Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular Kementerian Kesehatan Dr. Lili Sriwahyuni mengatakan bahwa jumlah perokok di Indonesia saat ini mencapai 90 juta jiwa. Berdasarkan riset atas 2 tembakau, Indonesia menduduki ranking 1 dengan jumlah perokok tertinggi di dunia. Pemodelan matematika adalah salah satu yang dapat membantu mempermudah penyelesaian masalah dalam kehidupan nyata. Dari model matematika yang akan dicari solusinya baik secara analisis maupun secara numerik. Mengingat beberapa penyakit yang lain yang disebabkan oleh rokok dapat menyebabkan kematian sehingga akan dibuktikan secara besar penyebaran pengaruh kecanduan merokok tersebut. Oleh karena itu, saya membahas mengenai pengaruh perilaku merokok yang terjadi pada populasi manusia yang diinterpretasikan dalam sebuah model. Dari model tersebut dibentuk sistem persamaan diferensial. Dari sistem tersebut dapat dicari titik kesetimbangan, selanjutnya dianalisis kestabilannya. Dari titik kritis dapat pula dicari bilangan reproduksi dasarnya, di mana bilangan reproduksi dasar kita dapat mengetahui apakah pengaruh kecanduan kegiatan merokok tersebut. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pemodelan matematika untuk mengetahui seberapa kadar kecanduan merokok pada kalangan mahasiswa. Yang kedua, berapa cepat laju perubahan jumlah perokok jika dilakukan kontrol ataupun tidak kontrol. Selanjutnya tujuan yang pertama itu membuat pemodelan matematika untuk mengetahui seberapa kadar kecanduan merokok pada kalangan mahasiswa. Yang kedua, mengetahui cepat laju perubahan jumlah perokok jika dilakukan kontrol ataupun tidak kontrol. Lanjut, bab 2 yaitu kajian teori. Yang pertama, pemodelan matematika. Model matematika suatu fenomena adalah suatu ekspresi matematika yang diturunkan dari fenomena tersebut. Ekspresi dapat berupa persamaan, sistem persamaan, atau ekspresi matematika yang lainnya seperti fungsi maupun relasi. Model matematika yang digunakan untuk menjelaskan karakteristik fenomena yang dimodelkannya dengan perilaku dengan dapat secara kualitatif
dan kuantitatif. Persamaan diferensial. Persamaan diferensial adalah persamaan yang memuat variabel bebas, variabel tak bebas, dan derivatif terhadap variabel-variabel bebas terhadap variabel bebasnya. Variabel bebas itu terbagi atas dua, yaitu variabel persamaan diferensial itu terbagi atas dua, yaitu persamaan diferensial biasa. Persamaan diferensial biasa, persamaan yang memuat variabel bebas, persamaan yang memuat satu variabel bebas biasanya dinamakan dengan X, variabel tak bebas biasanya dinamakan dengan Y, dan derivatif biasanya dinamakan dengan dy per dx akan dinyatakan dalam bentuk dy per dx sama dengan fxy dengan fxy adalah kontinu di X dan Y. Selanjutnya, sistem persamaan diferensial. Sistem persamaan diferensial adalah suatu sistem yang memuat n buah persamaan diferensial dengan n buah fungsi yang tidak diketahui, di mana n merupakan bilangan bulat positif. Antara persamaan diferensial yang satu dengan yang lainnya keterkaitan dan konsisten. Bentuk umumnya yaitu dxn ada X1 per DT sama dengan G1 dikali dengan T, X1, X2 sampai dengan Xn, sampai dengan DXn per DT sama dengan Gn dikali dengan T, X1, X2 sampai dengan Xn. Dengan X1, X2 sampai dengan Xn adalah variabel bebas dan T adalah variabel terikat. Sehingga X1 sama dengan Xn dikali T, X2 sama dengan X2 dikali T, Xn sama dengan Xn dikali T, di mana dxn per dt merupakan derivatif fungsinya, dan Xn terhadap T dan G adalah fungsi tergantung pada variabel X1, X2 sampai dengan Xn dan T. Selanjutnya, bilangan reproduksi dasar. Bilangan reproduksi dasar adalah rata-rata banyaknya individu rentan berinteraksi secara langsung oleh individu lain yang telah terinteraksi dan masuk ke dalam populasi yang seluruhnya masih rentan. Suatu model biasanya memiliki parameter threshold yang dikenal sebagai bilangan reproduksi dasar R0. Sehingga R0 kecil dari 1, maka titik equilibrium bebas penyakit stabil simptotik lokal. R0 besar dari 1, maka titik equilibrium bebas penyakit tidak stabil dan penyakit sangat mungkin untuk menyebar. Diperoleh dengan menentukan nilai eigen atau nilai karakteristik dari matriks Jacobian dihitung pada titik kesetimbangan bebas. Selanjutnya, titik kesetimbangan. Model matematika yang terbentuk pada populasi perokok adalah sistem persamaan diferensial sehingga diferensial non-linear karena adanya interaksi antara komponen-komponen dari keempat subpopulasi, sehingga diperlukan dicari solusi khusus. Salah satu solusi khusus dari keempat model matematika jumlah perokok adalah titik kesetimbangan yang berikutnya akan dianalisis kestabilannya dari titik kesetimbangan yang didapatkan. Berikut definisinya itu titik X tar pada sistem autonomous dx per dt sama dengan fx. Diketahui titik kesetimbangan jika memenuhi fx star sama dengan 0, titik matriks Jacobian dan akar-akar dari matriks Jacobian yang akan menentukan kestabilan sistem persamaan diferensial linear. Misalkan Y1 sama dengan F1 dikali dengan X1, X2 sampai dengan Xn sampai dengan Yn sama dengan Fn, X1, X2 sampai dengan Xn.
ditulis dalam bentuk matriks Jacobian sebagai berikut. Dapat kita lihat seperti ini. Selanjutnya yaitu nilai eigen dan vektor eigen. Aplikasi dari aljabar linear yang melibatkan sistem dengan n persamaan dan n variabel disajikan dalam definisi berikut. Definisi 2.6.1 dari berdasarkan buku Anton. Jika A adalah matriks n kali n, maka sebuah vektor yang tak nol x di dalam Rn, R pangkat n dinamakan vektor eigen dari A jika AX adalah kelipatan skalar dari X, yakni AX sama dengan lambda X untuk suatu skalar lambda dinamakan nilai eigen dari A dan X dikatakan sebuah vektor eigen yang bersesuaian dengan lambda. Nilai eigen suatu matriks A yang berukuran n kali n diperoleh dari AX sama dengan lambda X atau dapat ditulis sebagai AX sama dengan I lambda X. Persamaan tersebut secara ekuivalen dapat ditulis menjadi lambda I dikurang A X sama dengan 0. Dengan I merupakan matriks identitas, persamaan tersebut akan mempunyai solusi non-trivial jika dan hanya jika determinan lambda I dikurang A sama dengan 0. Selanjutnya, stabilitas. Untuk menguji sifat kestabilitasan, diperlukan perhitungan untuk menentukan nilai-nilai eigen dari matriks Jacobian di titik equilibrium. Diberikan suatu sistem persamaan karakteristik dalam bentuk polinomial sebagai berikut. Mutlak lambda I dikurang A sama dengan A0 lambda pangkat N ditambah A1 lambda N dikurang 1 ditambah A2 lambda N dikurang 2 ditambah sampai dengan A N dikurang 1 dikali dengan lambda ditambah AN dengan I dengan AI di mana I sama dengan 0,1,2,3 sampai dengan N dan A0 tidak sama dengan 0 merupakan koefisien dari persamaan karakteristik matriks A. Berikut teorema 2.2 uji kestabilitasannya. Yang pertama, titik kritis dari sistem stabil jika dan hanya jika akar dari persamaan adalah real dan negatif atau mempunyai bagian real tak positif. Yang kedua, titik kritis dari sistem stabil asimptotis jika dan hanya jika akar dari persamaan adalah real dan negatif atau mempunyai bilangan real yang negatif. Yang ketiga, titik kritis dari sistem tidak stabil jika akar dari persamaan real dan positif atau paling tidak satu akar mempunyai bilangan real yang positif. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Dengan metode ini peneliti mengumpulkan data melalui kegiatan survei dengan membagikan Google Form ke kalangan mahasiswa Jogja yang diperoleh 40 responden. Berikut langkah-langkah dalam penelitiannya sebagai berikut: mengumpulkan referensi yang berhubungan dengan penelitian, identifikasi masalah, menyusun model matematika, menyusun sistem persamaan model matematika, menentukan titik equilibrium model, linearisasi, menentukan nilai eigen dan vektor eigen, menentukan stabilitas titik equilibrium, lalu menentukan bilangan reproduksi dasar dan menarik kesimpulan. Lanjut ke bab 4 yaitu hasil dan pembahasan. Yang pertama, hasil penelitian. Berdasarkan survei diperoleh 40 responden yang bersedia mengisi Google Form,
tersebut didapatkan data sebagai berikut. Yang pertama, 32,5% merupakan perokok dan 62,5% merupakan bukan perokok, dan sisanya sebanyak 5% sebagai orang yang dulunya menjadi perokok. Lanjut, data kedua, posisi pertama diperoleh 61,5% mahasiswa merokok saat sendiri maupun bersamaan teman-temannya. Posisi kedua diperoleh 30%, 30,8% mahasiswa merokok uh, saat bersamaan teman-temannya saja. Sisanya memilih bebas. Yang ketiga, yang ketiga mahasiswa bukan merokok, mahasiswa bukan merokok. 20% mengaku sudah pernah merokok, uh, pernah mencoba merokok, dan didapat sebanyak 24% menjawab setuju bahwa lingkungan pertanyaan berpengaruh terhadap keinginan merokok untuk dan sebanyak 76% menjawab tidak setuju dengan pertanyaan tersebut. Mahasiswa yang keempat, mahasiswa yang dulunya pernah menjadi perokok terlihat bahwa mereka memilih untuk berhenti merokok. Salah satu alasannya karena berhenti menemukan asiknya merokok. Tidak hanya itu, ada 5% yang dulunya perokok, semuanya memilih untuk tidak akan pernah merokok lagi. Lanjut, model matematika. Berdasarkan langkah-langkah dalam membentuk model matematika, langkah pertama yang dilakukan adalah menyatakan permasalahan pada dunia nyata ke bentuk permasalahan matematika. Langkah ini dengan menentukan faktor yang dianggap penting atau sesuai dengan permasalahan. Dengan menentukan faktor yang dianggap penting atau permasalahan meliputi identifikasi variabel, parameter, dan membentuk hubungan antar variabel dan parameter. Variabel yang digunakan yaitu untuk membentuk model matematika terhadap kecanduan merokok bagi mahasiswa Jogja. Ada yaitu pertama, kelompok mahasiswa perokok potensial, P, yaitu mahasiswa yang tetap menjadi perokok potensial, dan ada juga mahasiswa yang menjadi perokok aktif yang dipengaruhi oleh faktor interaksi. Yang kedua, kelompok mahasiswa perokok aktif S, yaitu mahasiswa yang tetap menjadi perokok aktif dan juga menjadi mahasiswa yang berhenti merokok. Yang ketiga, kelompok mahasiswa berhenti merokok R, yaitu ada mahasiswa yang tetap berhenti merokok atau tidak merokok lagi. Berikut parameter yang digunakannya yaitu alfa dan beta. Berikut adalah penjelasan dari variabel dan parameter yang digunakan. Itu P, rata-rata mahasiswa, jumlah mahasiswa DIY yang perokok potensial berpotensi kecanduan merokok. S, rata-rata jumlah mahasiswa DIY yang kecanduan merokok atau perokok aktif. R, rata-rata jumlah mahasiswa yang dulunya perokok lalu berhenti merokok. Alfa, tingkat kesadaran atau sadar akan bahaya merokok. Beta, interaksi antar perokok potensial dan perokok aktif. Langkah selanjutnya itu menentukan asumsi yang akan digunakan dalam membentuk model matematika terhadap kecanduan merokok bagi mahasiswa Jogja. Berdasarkan permasalahan yang diamati, diperoleh asumsi sebagai berikut. Asumsi yang digunakan yaitu populasi pada sistem konstan. Yang kedua, sistem tidak dipengaruhi oleh gender dan umur. Kelas perokok yang berhenti merokok R tidak dapat masuk ke kelas perokok potensial. Yang keempat, social smoker dapat masuk ke kelas perokok potensial. Dengan adanya variabel dan parameter dan asumsi yang telah dijelaskan tadi, maka dapat digambarkan diagram model matematika terhadap kecanduan merokok bagi mahasiswa Jogja ini sebagai berikut.
mu P mu N perubahan jumlah dari total populasi masuk ke kelas perokok potensial. Nantinya di kelas perokok potensial ini ada mahasiswa yang tetap menjadi perokok potensial, ada yang menjadi perokok aktif, di mana yang merupakan potensial dan perokok aktif dipengaruhi oleh faktor interaksi. Faktor interaksi itu ada bergantung pada parameter B. Selanjutnya, kelas perokok aktif ada setelah kelas perokok aktif ada bergantung pada parameter B. Selanjutnya perokok aktif ada mahasiswa juga juga menjadi perokok aktif, ada yang berhenti merokok. Seperti parameter alfa yang dipengaruhi oleh parameter alfa. Nah, terakhir R yaitu berhenti merokok. Karena yang ada asumsi populasi konstan, misalkan banyaknya populasi mahasiswa DIY adalah N, dan juga kita misalkan P hat jumlah mahasiswa perokok potensial, jumlah S hat jumlah mahasiswa perokok aktif, R hat jumlah mahasiswa berhenti merokok diperoleh P hat ditambah S hat ditambah R hat sama dengan N. Jika dan hanya jika kita untuk memperoleh dengan nilainya 1, maka kita dibagi dengan N, yaitu jumlah banyak populasi tadi. Maka diperoleh P tambah S tambah R sama dengan 1. Sehingga diperoleh turunan dP per dt ditambah ds per dt ditambah dr per dt sama dengan 0. Di mana keterangannya di mana berdasarkan diagram maka dapat diformulasikan bentuk model matematika terhadap kecanduan merokok bagi mahasiswa DIY sebagai berikut. dP per dt sama dengan 1 dikurang beta PS dikurang P. ds per dt sama dengan beta PS dikurang alfa S dikurang S. dr per dt sama dengan alfa S dikurang R dengan P ditambah S ditambah R sama dengan 1. Keterangannya di mana PT banyaknya jumlah mahasiswa DIY perokok potensial dalam waktu T. ST banyaknya jumlah mahasiswa DIY yang sudah kecanduan merokok perokok aktif dalam waktu T. Begitu juga dengan R, banyaknya RT banyaknya jumlah mahasiswa DIY yang dulunya perokok berhenti merokok dalam waktu T. Selanjutnya penentuan titik equilibrium. Analisis akan difokuskan pada populasi pria perokok SM karena populasi ini yang mengakibatkan munculnya kasus kedua dalam hal ini munculnya perokok aktif baru. Yang pertama kita menentukan titik tetap tak endemik. Titik tetap tak endemik merupakan salah satu solusi kesetimbangan sistem yang memberikan makna bahwa untuk jangka waktu yang lama dilakukan lingkungan atau komunitas tertentu akan bebas dari perokok aktif. Akan dilakukan linearisasi terhadap persamaan 1 sampai dengan 6 yang di sekitar titik tetap PM star, SM star, RM star sama dengan 1, 0, 0 diperoleh matriks Jacobian. Kenapa dia 1? Dikarenakan dia diketahui 1 dan 0-0-nya tuh S dan R-nya tuh 0 karena memang tidak ada gitu. Awalnya tidak ada.
Jadi diperoleh matriks Jacobian seperti berikut, yaitu selanjutnya akan dicari nilai eigen dari matriks Jacobian tersebut, mutlak J dikurang matriks identitas lambda sama dengan diperoleh ini. Karena titik tetap tak endemik sistem asimptotik, maka lambda 3 kecil dari 0 diperoleh lambda 1 sama dengan min 1, lambda 2 sama dengan min 1, lambda 3 sama dengan beta M dikurang alfa M dikurang 1 kecil dari 1. Atau beta M per alfa M ditambah 1 kecil dari 1. Didefinisikan beta R0 itu yaitu BM beta M per alfa M ditambah 1 sehingga diperoleh nilai R0 kecil dari 1. Selanjutnya itu titik tetap tak endemik. Titik tetap tak endemik juga merupakan solusi kesetimbangan sistem yang memberikan makna bahwa untuk jangka waktu yang lama dalam lingkungan atau komunitas tertentu, populasi perokok akan selalu ada dan berpeluang untuk menyebabkan orang lain menjadi perokok aktif. Akan dilakukan linearisasi terhadap perokok terhadap persamaan 1 sampai dengan 6 di sekitar titik tetap PM star star, SM star star, R M star star diperoleh matriks Jacobian seperti berikut ini. Kemudian dicari nilai eigen dari matriks Jacobi tersebut diperoleh jadi diperoleh lambda 1 sama dengan 1 min 1 dan persamaan kuadrat lambda kuadrat ditambah alfa lambda ditambah beta sama dengan 0 dengan cara alfa sama dengan R0 dan beta sama dengan R0 dikurang 1 dikali dengan beta M per R0. Apabila ditinjau lebih jauh, persamaan kuadrat tersebut memiliki dua akar real yang negatif atau dua akar kompleks yang dengan bagian real yang negatif jika dan hanya jika alfa dan beta besar dari 0. Karena diketahui bahwa titik tetap sistem endemik stabil asimptotik, maka dua nilai eigen lainnya bernilai negatif. Akibatnya, R0 besar dari 1. Kita interpretasikan R0 itu sama dengan beta M per alfa M ditambah 1. Merupakan periode terjadinya interaksi. Jadi, untuk mengetahui kestabilan dari titik tetap pada sistem, kita dapat memanfaatkan R0. Kita dapat memanfaatkan R0 berdasarkan hasil survei kepada 40 responden diperoleh data alfa 5% dan beta sama dengan 30,8%. Sehingga dengan memanfaatkan R0 diperoleh R0 yaitu tadi R0 sama dengan beta per alfa ditambah 1. Jadi kita masukkan nilai betanya yaitu 0,308 per 0,05 ditambah 1. Nah, jadi diperoleh 0,2933 ya, di mana itu kecil dari 1. Jadi sistem memiliki jadi diperoleh karena kecil dari 1, sistem memiliki titik tetap stabil asimptotik tak endemik. Artinya dalam jangka waktu yang lama akibatnya tingkat interaksi konstan atau berkurang signifikan bersamaan dengan tingkat kesadaran konstan atau naik signifikan. Maka tingkat penularan atau penyebaran dari potensi kasus sekunder dapat kita tekan. Selanjutnya bab 5 penutup. Jadi setelah diperoleh sebanyak 40 responden dengan mengolah data-datanya ke dalam pemodelan yang terbentuk, dapat ditarik kesimpulan bahwa nilai T
menuju tak hingga perokok aktif tidak akan masuk uh, ke dalam keadaan endemik jika laju tingkat interaksi antar perokok aktif dan perokok potensial konstan dan berkurang secara signifikan bersamaan dengan laju tingkat kesadaran yang konstan atau bertambah secara signifikan. Dengan kata lain, dalam keadaan stasioner, populasi perokok dapat dikontrol dan ditekan jumlahnya. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.